Saya tidak tahu siapa Kadrun Peko ini yang sepertinya kalau kita lihat dari wajahnya kok Arab-Araban. Tega menghina pahlawan nasional kita. Kita juga tidak tahu seperti apa sikap negara terhadap para begundal-begundal kadal gurung ini yang seenaknya menghina para pahlawan. Mestinya ada tindakan tegas yang diambil oleh pemerintah. Dan di Ponorogo pejuangnya saja cara pakai sorban sudah bukan Islami. Kita nggak paham fashion gitu loh. Masya Allah. Ya, akhirnya mereka punya kesan inilah Islam dengan sorban begitu. Tidak ada pemakaian sorban begitu kecuali orang Hindu, betul? Cuma kuning bajunya. Karena yang ngerti sorban ya orang Arab, coba sih ke Arab lihat, ulama lihat, kita tahu. Jadi kan sorban ada yang begitu kayak orang Hindu, ada yang di pundak kayak serbet. Itu kan begitu nggak paham. Jangan tasbih Assalamualaikum Islam. Dari mana tasbih Islam? Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Apa yang dilakukan oleh Kadrun di awal video itu saya kira jelas menghancurkan dan mengurangi penghormatan terhadap martabat para pejuang kita. Kenapa? Karena dengan seenak bedulnya melakukan penghinaan terhadap pahlawan nasional yang merupakan simbol keberanian, pengabdian, dan perjuangan untuk kemerdekaan ataupun untuk kebaikan bangsa kita. Artinya dengan melakukan penghinaan berarti mereka merendahkan prestasi dan mengabaikan kontribusi terhadap sejarah dan bangsa. Inilah ulah para kadal gurung yang soyokianya mereka tidak bisa hidup di Indonesia karena kerjanya menciptakan ketidakharmonisan sosial. Menghina pahlawan sama saja dengan menginjak-injak harga diri bangsa sesungguhnya. Jadi wajar kemudian kalau hal semacam ini terjadi terus-menerus, terjadi gejolak sosial di masyarakat. Karena sekali lagi kelakuan Kadrun Peko ini sesungguhnya melemahkan identitas nasional. Karena kita harus bersepakat bahwa pahlawan nasional itu merupakan bagian penting dari identitas suatu negara. Penghinaan terhadap mereka tentu melemahkan rasa nasionalisme anak bangsa, dan ini mampu mempengaruhi atau menurunkan rasa cinta kita terhadap negara. Selain itu pasti akan memicu keraguan tentang nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam sejarah dan perjuangan bangsa. Oleh karena itu tidak heran kalau hari ini banyak generasi yang kemudian kehilangan identitas, kehilangan keberanian karena adanya ulah para kadrung-kadrung ini yang selalu melakukan penghinaan-penghinaan di atas mimbar-mimbar masjid, menjadikan pengajian-pengajian untuk mendegradasi kebangsaan kita, mendegradasi nasionalisme kita. Jadi jangan heran kalau kemudian pembelajaran dan penghargaan terhadap sejarah itu menjadi sangat sulit, kurang objektif atau tidak bisa objektif. Kenapa? Karena itu tadi, banyak orang yang selalu menciptakan distorsi dalam memahami sejarah bangsa kita, termasuk memahami tokoh atau pahlawan nasional yang seharusnya itu kita hargai. Bagaimanapun juga sebagai anak bangsa harusnya menghormati dan menghargai pahlawan, karena itu bagian dari integral dari sejarah dan identitas nasional kita. Artinya begini, jika ada hal yang tidak disepakati atau penilaian yang berbeda mengenai pahlawan nasional, kan bisa sesungguhnya dilakukan dialog, menghormati perbedaan pendapat daripada menghina dan merendahkan. Itu kan tidak bagus. Negara juga harusnya tidak diam. Harusnya hari ini pemerintah memastikan perlindungan hukum terhadap para pahlawan nasional yang direndahkan harkat dan martabatnya. Sudah seharusnya para penghina seperti ini dikriminalkan. Kan bisa saja sebenarnya dibuatkan undang-undangnya bagaimana melindungi harkat dan martabat para pejuang.
Sehingga penegakan hukum yang harus menjadi solusi terbaik bagi mereka. Jangan mereka dibiarkan seenak bedulnya menghina-hina para pemimpin kita, menghina-hina para pahlawan kita, lalu negara tidak bisa bertindak tegas terhadap mereka secara objektif. Hal lain saya kira memang ke depan ini mesti dilakukan pendidikan dan kampanye kesadaran soal bagaimana kita ini menghargai pahlawan nasional dan menghormati mereka, betapa mereka memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap bangsa ini. Oleh karena itu, orang-orang seperti yang ada di dalam video tadi itu, harusnya negara memberikan perlakuan ketegasan hukum. Kalau perlu diusir saja dari NKRI. Tidak ada juga gunanya orang-orang begini tinggal di Indonesia ini. Pahlawan saja dia hinakan, apalagi kalau orang yang tidak punya jasa sama sekali. Padahal yang dia soal itu kan soal-soal budaya saja. Pakaian itu kan hanya budaya, simbol. Tidak perlu kemudian dikait-kaitkan dengan syariat. Disinilah masalahnya para kadal gurung ini, karena tidak mampu membedakan mana yang sifatnya budaya, mana sifatnya syariat. Jadi mereka tarik-tarik masuk dalam wilayah syariat Islam. Kurang ajarnya mereka ini, menghina-hina pahlawan kita, menghina-hina ulama kita. Itulah mental para kadal gurung yang harus dibersihkan dari NKRI. Nah, yang bisa melakukan itu saya kira memang para pribumi yang memiliki kesadaran. Karena itu kita harus membangun kesadaran kolektif. Bagaimana melawan narasi-narasi penyesatan yang dilakukan oleh mereka. Karena semakin kesini semakin banyak ini berseliweran di media sosial. Belum lagi 2024, ini memang betul-betul kita harus waspadai. Jangan sampai kemudian masyarakat salah memilih imigran yang dipilih menjadi pemimpin. Itu bahaya sekali. Bisa-bisa kita menulis sejarah kembali, karena banyaknya sejarah yang mereka putar balikkan. Dan itu bisa saja terjadi. Kita ingat bagaimana Anies Baswedan waktu jadi gubernur kan, jalan saja dia rubah, membuat masyarakat repot, mengganti KTP. Itu kan luar biasa itu. Padahal sebenarnya hal-hal seperti itu adalah bagian daripada identitas kultural masyarakat, yang seharusnya oleh pemerintah memberikan penguatan. Jangan justru memberangus apa yang menjadi nilai-nilai kultural dan budaya masyarakat, termasuk soal penghargaan terhadap pahlawan nasional kita. Bagi kita kan itu sesuatu yang sangat keramat. Apalagi kalau kita tahu sejarahnya bagaimana mereka berdarah-darah memperjuangkan bangsa ini. Nah, mereka seenak bedulnya saja menghina-hinakan. Nah, tidak lama itu pasti dia ganti lagi namanya dengan nama Arab. Dia sandarkan lagi ke nasabnya. Nah, itu bahayanya mereka itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.